Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah di bawah ini agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik tentang dunia Islam. Sahabat beriman, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari berbagai penjuru dunia. Kepalanya dari tanah Ka'bah, dadanya dari berbagai tanah di bumi, kemudian punggungnya dan perutnya dari tanah India, kedua tangannya dari tanah Masyrik, kedua kakinya dari tanah Maghrib. Pada hadis yang lain diriwayatkan, berkatalah Wahab ibnu Munabbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari 7 bumi, maka kepalanya diciptakan dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantat dan pupunya dari bumi yang keenam, dan kedua betisnya dari bumi yang ketujuh. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Adam alaihissalam, maka dijadikanlah kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Muqaddas, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah gunung Turisina, keningnya dari tanah Irak, gigi-giginya dari tanah Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya beserta jari jemarinya dari tanah Persia, kedua kaki beserta betisnya dari tanah India, tulang belulangnya dari tanah gunung, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Quraisyan, hatinya dari tanah Firdaus, lidahnya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Karena dijadikan kepala itu dari tanah Baitul Muqaddas, maka jadilah ia tempatnya akal, kepandaian, dan tempat berbicara. Karena dijadikan kedua telinga itu dari tanah Turisina, jadilah ia tempat mendengar nasihat dan fatwa. Karena dijadikan kening itu dari tanah Irak, maka jadilah ia tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dijadikan wajah itu dari tanah surga, maka jadilah dia tempat kebagusan dan perhiasan. Karena dijadikan gigi-gigi tersebut dari tanah Qudsam, maka jadilah dia tempat kenikmatan. Karena dijadikan tangan kanan tersebut dari Ka'bah, maka jadilah ia tempat barokah dan tempat pertolongan dalam kehidupan dan kedermawaan. Karena dijadikan tangan kiri tersebut dari tanah Persia, maka jadilah dia tempat bersuci dan beristinja. Karena dijadikan aurat tersebut dari tanah Babil, maka jadilah dia tempat iri hati dan penipu. Anak karena dijadikan hati tersebut dari tanah Firdaus, maka jadilah dia tempat imam. Karena dijadikan tersebut dari tanah Taif, maka jadilah ia tempat syahadat, tawadu, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam tersebut 9 pintu. 7 pintu terletak di kepala, yaitu kedua mata, kedua telinga, kedua hidung dan mulut. Kemudian 2 pintu itu tubuhnya lagi, yaitu qobul dan dubur. Dan Allah menjadikan pula panca indera, penglihatan di mata, pendengaran di telinga, perasa di mulut, peraba di tangan, dan pencium di hidung. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Bani Israil ayat 11, wa kanal insanu ajula, manusia itu adalah tergesa-gesa. Ketika ruh itu sampai ke perut Adam alaihissalam, maka dia bernafsu untuk makan. Lalu menyebarlah ruh itu ke seluruh tubuhnya. Jadilah jasad itu daging, darah dan otot-otot yang merata dalam tubuh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenakannya pakaian dari kuku yang tiap hari pakaian tersebut bertambah baik dan indah.
Ketika Adam alaihissalam berbuat dosa, maka Allah Ta'ala mengganti kuku tersebut dengan kulit, dan tinggal Allah kuku-kuku tersebut di ujung jari-jari kita sebagai pengingat awal kejadiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kejadian Adam alaihissalam dan meniup ruh ke dalam jasadnya dan mengenakan pakaian untuknya dari pakaian surga. Sedangkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersinar di wajahnya seperti bulan purnama. Kemudian diangkatlah Adam alaihissalam ke tempat tidur dan diangkatlah di atas pundak malaikat. Dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, berkelilinglah kalian bersama Adam alaihissalam yang berada di atas tempat tidur itu, agar ia melihat keajaiban langit, segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka bertambahlah keyakinan Adam itu. Lalu para malaikat menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami, telah kudengar perintahmu dan kutaati. Maka dibawalah Adam itu berkeliling di beberapa langit selama 100 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kuda dari minyak kasturi putih yang semerbak baunya untuk Adam alaihissalam. Kuda itu dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap dari intan dan marjan. Maka naiklah Adam alaihissalam, sedangkan malaikat Jibril memegangi kendali. Malaikat Mikail berada di sebelah kanan, malaikat Israfil berada di sebelah kirinya. Maka berkelilinglah semua malaikat tadi ke segala penjuru 7 langit itu. Kemudian Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada malaikat dengan ucapan Assalamualaikum. Maka menjawablah malaikat dengan ucapan Waalaikumsalam. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, inilah penghormatan bagimu dan bagi orang-orang yang mukmin dari anak cucumu, yang tetap bagi mereka sampai hari kiamat. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.